pada ikut peraturan? Umum nggak misalkan dihukum? Setuju. Bisa. Wajar ya? Kalian udah capek-capek bawa lisan dari dia semua, tapi ada yang bawa. Kalian sakit hati gak? Sakit. Mau dihukum mereka yang di depan? Setuju gak? Setuju. Hukum aja, Kang. Lari, cepat. Stop. 3, 2. Ayo cepat. Tetap berhati-hati ya. Pembukaan kegiatan makrab mahasiswa baru AMI KPAT Purwakarta pada tanggal 28 Oktober 2023 akan segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya masing-masing. Siap, red. Siap, gerak. Kencang kanan, red. Istirahat di depan, gerak. Siap, red. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pimpinan pasukan. Pimpinan, saya ambil alih. Untuk seluruhnya. Siap, gerak. Para pemimpin apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin apel bahwa pembukaan kegiatan makrab mahasiswa baru AMI KPAT Purwakarta siap dimulai. Apel pagi siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Pembacaan teks sumpah mahasiswa yang akan dibacakan oleh Saudari Putri. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Pembacaan teks Sumpah Pemuda yang akan dibacakan oleh Saudara Arif. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Presiden Mahasiswa Almi KPAT Purwakarta, yang terhormat kepada Panitia Makrab 2023, serta yang kami cintai dan banggakan peserta Makrab 2023. Hari ini kita menjalani kegiatan acara yang merupakan program tahunan dari agenda tahunan AMIK KPAT Purwakarta, yaitu Malam Keakraban dengan tema Increase Solidarity to Improve Relations. Ada banyak hal yang bisa kalian dapat di acara ini sesuai dengan nama acara, yaitu Malam Keakraban. Ini merupakan awal buat kalian semua menjadi mahasiswa AMIK KPAT Purwakarta. Masih banyak bentuk kegiatan yang akan kalian lalui ke depannya. Tentunya yang sudah dirancang dan disusun oleh semua panitia Makrab 2023. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dan selamat datang di acara Makrab 2023. Saya juga berterima kasih kepada panitia Makrab 2023, di antaranya ada Badan Eksekutif Mahasiswa dan Mahasiswa Aktif AMIK KPAT. Sebelum berlanjutnya acara, saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib peserta. Acara ini merupakan acara yang sudah ditentukan, jadi itu ada tata tertibnya sendiri. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu. Tata tertib peserta. 1. Peserta wajib menjaga nama baik akademik, yaitu AMIK KPAT Purwakarta. 2. Peserta wajib datang tepat waktu dengan sesuai waktu yang sudah ditentukan tadi. 3. Peserta dilarang melanggar norma asusila. 4. Peserta wajib menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan selama kegiatan berlangsung. 5. Peserta dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, dan lain-lain. Peserta dilarang membawa barang berharga dan memakai perhiasan yang berlebihan. 7. Peserta dilarang memakai make up yang berlebihan, khususnya untuk wanita. 8. Peserta wajib mengikuti keseluruhan kegiatan makrab kecuali dengan alasan izin yang telah diberikan oleh panitia. 9. Peserta wajib mengumpulkan handphone kepada panitia selama acara berlangsung. 10. Peserta wajib mempersiapkan segala perlengkapan yang telah ditentukan. Ada notesnya, barang siapa yang melanggar tata tertib ini akan dikenakan sanksi. Akan banyak output yang kita raih di malam acara keakraban ini. Salah satunya nanti banyak bentuk kegiatan yang akan kita lalui. Ya, pokoknya saya berterima kasih kepada kalian. Selamat datang di acara malam keakraban kali ini. Mohon maaf juga jika ada panitia yang itulah. Ya, pokoknya berterima kasih kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simbolis pembukaan kegiatan makrab mahasiswa baru AMIK KPAT Purwakarta
tahun 2023 oleh Farhan dan Nisa. Sini aja. Muhammad Farhan Aryana. Mila Ajahra. Dengan simbolis ini, maka acara malam keakraban kita buka. Pembacaan doa. Mohon hikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ganti din. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atina fibatana fil umuri kulliha wa ajirna min fid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina al-maut wa najatan min an-nar. Ya Allah, semoga kami semua mendapatkan keselamatan dan barakah nanti. Ya Allah, berikanlah urusan kami, kegiatan kami pada hari ini. Semoga kami semua selalu berada dalam ridho, rahmat, dan rahmat ya Allah. Amin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Laporan pemimpin apel bahwa apel pembukaan kegiatan Untuk seluruhnya. Siap. Gerak. Lapor. Apel pagi telah dilaksanakan. Siap mendengarkan. Kepada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. apel pembukaan makrab mahasiswa baru Anik YPAT Purwakarta 2023 telah selesai. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin pasukan. Para pemimpin apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Apel selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin pasukan. Apel telah selesai dilaksanakan. Balik kanan bubar, jalan.
Kalau misalnya kalian gak mau dimarahin, nurut. Kalau misalnya kalian gak mau dimarahin, kalian yang benar gitu. Di sini acara makrabnya tuh agendanya kalian jalanin satu-satu. Nah, terus aku juga mau ingetin nanti ketikanya pakai misalnya ada kalian lewat nih, misalnya mau ke kamar mandi, mau ngapain, ada panitia, sampai izin lewat, sampai izin ke kamar mandi. Pokoknya harus apa tuh izin gitu. Maksudnya kan kalian di sini penanggung jawab kalian panitia ya, penanggung jawab kalian panitia, kalian harus nurut gitu sama panitia. Sampai izin lewat, sampai izin ke kamar mandi. Kalau misalnya nggak boleh, oh ya udah nggak boleh. Terus kalau misalnya kalian dimarahin, terus kalau ditanya kenapa kayak gini, kalian kasih alasan yang logis. Maksudnya jangan takut ngelawan, tapi bukan jangan takut ngelawan, nggak boleh ngelawan. Tapi kalian kalau misalnya emang kalian membela diri, itu pelan-pelan kalian. Kayak aku gara-gara kayak gini, pokoknya jelasinnya alon-alon gitu, jelasinnya yang benar, jelasinnya kayak yang rasional. Kalau misalnya kalian udah tahu, oh gue dimarahin gara-gara gue melakukan kesalahan ini, dan itu tuh kesalahan yang fatal gitu. Dan itu kesalahan yang emang gak bisa diterima sama panitia. Kalian tuh harus kayak, oh dimarahin gara-gara aku ngelakuin kesalahan. Nah berarti kan itu salah kalian, jangan melawan kalau misalnya. Tapi kalau misalnya kalian dimarahin tapi kalau kalian benar, kalian bilang kayak sampai aku mah gini gitu, tapi pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Firdi Firmansyah dari kelompok 1. Bermono. Kelompok 1 mana kelompok 1? Tadi siapa namanya? Silakan Bang Firdi. Ini saya ingin menjelaskan kembali apa yang dijelaskan oleh mentor tadi. Jadi tadi mentor saya itu menjelaskan tentang mahasiswa, pemakaian mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini diartikan sebagai elemen kunci dari setiap pendidikan tinggi. Kemudian mahasiswa ini juga bisa dijadikan sebagai ujung tombak dari setiap ujung tombak di masyarakat. Tanya teman-teman, sama nggak? Sama. Ada yang beda boleh Sangga? Sama. Kelompok 3. Gampang aja. Oke, sama ya. Jadi bisa dilanjut ya. Beda. Sama. Hadir. Mana mentornya? Ada pendapat dari para ahli. Yang pertama itu dari Hartaji pada tahun 2012. Beliau mendefinisikan bahwa mahasiswa ini adalah seseorang yang tengah menimba ilmu dan yang memberikan terdaftar di perguruan tinggi. Kelompok ada yang mana? Angkat tangan. Oh yang ini ya. Bu Aim mau siapa? Mau siapa dari kelompok 2? Mau Bu Ayu, ini Parete juga bisa nih, tari-tari kita duet. Mahasiswa apa? Mahasiswa seseorang yang menimba ilmu di sekolah yang sudah SMA SMK untuk menambah ilmu lagi. Kan kalau lulusan SMA Ibu kan udah lama ya. Kalau mahasiswa itu tidak waktunya itu tidak langsung begitu lulus, kita bisa langsung menimba ilmu itu kan bisa jeda waktu berapa tahun ke depan gitu. Jadi bisa iya bisa pakai C juga, yang penting itu terdaftar, itu sejajar gitu kan. Jadi yang seseorang yang lulus SMA atau SMK yang melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Pakai C ben pakai C kan. Mungkin paket tema merupakan bagian dari pembelajaran ya, pembelajaran tingkat SMA. Ada lagi kelompok 3. Kelompok 3 tadi di belakang ya. Kelompok 3 itu kan sok.
Nama saya Muhammad Reji Pauji dari kelompok 3. Definisi mahasiswa menurut saya yaitu tingkat pelajar dengan apa ya namanya teh? Tingkat kelevelan yang berbeda gitu. Jadi beda sama SD, SMP, SMA, mahasiswa ini yang sering paling diandelin oleh masyarakat, oleh banyak orang. Nah, mahasiswa ini yang juga yang sering paling mengkritik pemerintahan. Jadi mahasiswa ini apa ya namanya? Langkah menuju kedewasaan buat hidup yang lebih baik lagi. Cukup Kang Reji? Kang Reji? Cukup, ada lagi? Aura Hayati Izihar dari kelas pagi kelompok 5. Mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik di akademi maupun universitas negeri dan telah terdaftar dan disahkan di kampusnya masing-masing. Mahasiswa adalah bagian elemen terpenting dalam sistem pendidikan. Tanpa adanya mahasiswa, perguruan tinggi tidak akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mila Ajahra dari kelompok 4. Menurut saya mahasiswa itu kunci dari sistem pendidikan yang lebih tinggi lagi. Cukup. Ada lagi yang ingin membantu? Menurut Teh Mila, mahasiswa itu kunci kesuksesan dari perguruan tinggi. Pendidikan yang lebih tinggi. Oh, pendidikan yang lebih tinggi. Ada lagi yang ingin menambahkan gitu ya? Sebagai seorang pelajar, kemudian seorang pelajar ini tidak hanya seorang pelajar, tetapi juga seorang mahasiswa itu harus bisa berpikir kritis, harus bisa membantu pembangunan negara, gitu kan. Nah, kemudian apa yang harus kita punya dalam mahasiswa itu yang pertama mungkin dari segi leadership. Jadi kita harus punya leadership, kemudian harus punya public speaking yang baik, kemudian harus punya sistem kontrol gitu sebagai sebagai pertahanan daripada negara gitu, seperti itu. Kemudian di sisi lain juga kan banyak lah di negara gitu kan sistem yang dibuat, kemudian aturan-aturan yang mungkin menyimpang. Nah, di situ kita menjadi pembela masyarakat dan menjadi sistem sebuah kontrol di situ. Tarik, Neng. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok 7. Menurut saya, mahasiswa adalah seseorang yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa dibatasi umur, karena belajar itu tidak mengenal umur. Dan menjadi mahasiswa juga bukan sekedar belajar aja, tapi bisa menambah relasi ya, keterampilan di luar. Salam mahasiswa. Oke. Terima kasih atas antusiasnya. Jadi kelompok 2 ini public speaking gitu ya. Jadi kami di kelompok 2 ini membahas permasalahan orangnya gitu, apa sih masalah kenapa gak bisa public speaking gitu ya. Ada yang malu gitu ya, ada yang gak percaya diri, ada yang juga takut salah gitu. Nah, di sini ya solusinya gampang gitu ya kan. Kalau yang paling mudah gitu ya, itu paksaan atau menghilangkan rasa takutnya gitu ya kan. Nah, dulu gitu Susah sih ya solusi kemana-mananya gitu. Pasti ada solusi ya udah kita nggak bisa public speaking ngapain sih teaching gitu kan. Terus kalau kita gitu di informatika sebenarnya perlu public speaking karena untuk kerja kita itu hanya dilakukan kecuali individu itu mau bergabung dengan masyarakat mau seperti itu memperlukan public speaking yang jelas. Saya kira gempol kan sih. Intinya harus menguasai panggung aja gitu kan, suasananya untuk menguasai panggung itu ceria gitu.
solusinya itu aja sih. Iya itu enggak ya banget. Lu pada ngeliatin saya kan bingung nih ngapain. Ya paling itu aja dari saya, mungkin dari kelompok yang lain. Yang diaduk katanya kenapa sih harus diaduk? Ya satu biar enak, jadi rasanya itu merata. Si bumbu santan sama kuningnya itu nyatu semua katanya. Juga biar bisa cepat dingin, jadi biar bisa enak dimakan gitu. Kalau panas kan bahasa sudah nama keras katanya. Mantap, keras kan namanya tengah letah gitu di keberasaan itu. Jadi terus ada yang kontra dari circle bubur yang nggak diaduk, katanya kalau diaduk jadi buburnya itu cepat cair, jadi nggak enak dimakan. Gampang tiis. Tuh jadi bubur. Jadi kurang estetik. Tadi diskusi kita membahas mengapa adanya pembelajaran informatika. Nah, ada yang jawab mengikuti era zaman yang globalisasi karena itu pula bisa memudahkan atau lebih mudah dalam menjalankan tugas sehari-hari katanya. Dan contohnya, karena dengan adanya era digital, kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh atau online. Nah, kebutuhan cenah. Ya, di sini kita akan membahas bersama teman-teman tadi kelompok yang apa yang kita alami sehari-hari di kehidupan sehari-hari, terutama Gen Z milenial gitu ya. Jadi ini tema yang saya dan teman-teman bahas ini masih nyambung dengan tema yang Kang Gina tadi sampaikan gitu, yaitu patah hati. Apa sih, kan anak-anak seumuran kayak saya ini, remaja gini, kalau kata orang Sunda mah lagi beger gitu ya. Dan ini benar-benar ngaruh loh gitu. Jadi banyak orang yang gangguan mental gara-gara cinta gitu. Jadi di sini saya akan memberikan pembahasan dengan solusinya gitu. Kenapa kita bisa patah hati, terutama untuk kalangan Gen Z milenial? Salah satu penyebabnya yaitu jatuh cinta pada orang yang salah. Jadi coba siapa di sini angkat tangan yang pernah ditinggal gitu sayang-sayang. Ya memang berat gitu. Saya juga pernah ngalamin gitu ya. Ditinggal sama perempuan yang lebih memilih laki-laki yang lebih mapan daripada saya. Mohon maaf ini agak curhat juga Bapak. Dan itu kalau tidak diatasi dengan solusi yang serius, itu juga bisa bahaya mempengaruhi ke kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama ke pelajaran, ke kampus juga gitu. Kalau misalnya kita galau berlama-lama gak ngerjain tugas, bisa kan kayak gitu juga gitu. Nah, jadi saya langsung akan memberikan solusinya, yaitu dengan berbagai macam mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan karena hanya satu orang membuat hidup kita hancur gitu. Masih banyak orang yang lebih baik menunggu di luar sana gitu. Nah, itu solusinya salah satunya itu mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Jadi dengan mendekatkan diri pada Tuhan itu indah banget loh gitu. Kalian di sini curhat aja sama Allah gitu ya. Kamu berbisik ke bumi tapi terdengar di langit.
meningkatkan juga mental kita juga menjadi lebih stabil, itu lebih baik. Ada ketenangan hidup juga. Jadi yang tadi yang pertama itu beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, curhat pada orang yang tepat, gitu. Jangan sampai salah memilih lagi, gitu. Ya tergantung sih, Bu. Curhat pada orang yang tepat ya gak harus sama apa namanya teh teman gitu ya. Bisa sama keluarga gitu, terus bisa sama psikolog juga. Soalnya ini kayak sepele tapi sangat serius gitu, bisa mempengaruhi ke mental gitu, bisa hancur hidupnya gara-gara cinta. Ya terus yang kedua, yang pertama beribadah, yang kedua bercerita pada orang yang tepat, yang ketiga ya ini mah solusi pribadi yaitu healing gitu, misalnya jalan-jalan nyeblak. Baik, itu saja yang saya dan teman-teman bahas. Jadi mohon maaf agak cepat juga. Yang keempat pulang. Udah. Ya terima kasih, mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.